Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya masih di halaman Rumah Sakit Darurat COVID-19 Makassar. Uh, Alhamdulillah, sampai saat ini hari ke-6 kami masih terus melayani. Dan pasien sampai saat ini itu sudah sekitar 200-an. Dengan ini mewakili teman-teman relawan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan Bapak Ibu untuk datang di layanan kami. Perlu kami jelaskan lagi, keberadaan tempat ini adalah bertujuan agar masyarakat semua bisa memanfaatkan layanan ini dan tidak perlu semua datang ke rumah sakit atau rumah sakit rujukan. Ya, kita berharap bahwa rumah sakit rujukan COVID-19 ini fokus untuk melayani saudara-saudara kita yang PDP atau pasien dalam pengawasan atau pasien yang positif. Kemudian tentu saja yang Bapak Ibu yang ada keluhan terkait corona ini ya, seperti misalnya batuk, pilek, demam ya, atau pasien dengan ODP, cukup datang di Vaskes atau fasilitas kesehatan tingkat 1 seperti puskesmas atau rumah sakit darurat di sini ya. Dapat kami jelaskan bahwa yang kami lakukan di sini adalah screening prahospital. Ya, screening prahospital ini diharapkan ini menjadi fasilitas untuk Bapak Ibu yang punya keluhan tadi yang terkait corona itu ya, agar penyakit-penyakitnya itu bisa cepat dideteksi. Kami berharap pasien-pasien ODP yang dengan keluhan panas, batuk, pilek, dan demam ini ya jangan sampai menjadi PDP. Ya, jangan sampai Bapak Ibu semua menjadi sakitnya lebih berat dan harus dilawat di rumah sakit. Nah, sebagaimana kita ketahui atau dapat kami informasikan bahwa rumah sakit rujukan ini sudah mulai penuh ya, sudah mulai kewalahan. Jangan kita tambah lagi dengan pasien-pasien yang baru ya, supaya mereka itu fokus untuk menyembuhkan saudara-saudara kita yang sudah terlanjur sakit. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Sebagai informasi tambahan bahwa kami belum bisa merawat, jadi kalau misalnya ada yang sakitnya berat, perlu kita rujuk, kami akan siapkan fasilitas ambulan ya. Dan ada juga yang bertanya, apa bedanya ini dengan di tempat-tempat lain ya. Bisa kami jelaskan bahwa tempat parkiran di rumah sakit ini cukup luas, sehingga bisa kami setting menjadi ruang tunggu yang nyaman. Jadi ruang-ruang tunggunya ini kita sudah atur berjarak sekitar 2 meter supaya mengurangi resiko penularan. Demikian juga dengan ruang periksa yang di dalam itu kita tidak tempatkan dalam kamar-kamar. Jadi kita letakkan di lobi sehingga itu menjadi lapang, lega, dan mengurangi juga risiko penularan. Dan tentang APD ya, alhamdulillah ini sudah banyak donatur sehingga ya APD yang kita gunakan ini insya Allah memadai ya, sehingga bisa kita jamin proteksi dari tenaga-tenaga kesehatan kita supaya dia tidak tertular, dia tidak menulari orang lain, dan tidak menjadi media penularan. Akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih mewakili relawan di sini ya, atas donasi-donasi dari Bapak Ibu semua. Nah, semua donasi-donasi yang masuk ini kami gunakan untuk operasional, untuk beli obat ya, beli perlengkapan termasuk APD dan sebagainya. Demikian sekali lagi ya, kami menghimbau kepada Bapak Ibu ya, dengan keluhan panas ya, batuk, pilek ya, yang terkait dengan virus corona atau pernah kontak, silakan datang di screening prahospital ini di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Makassar. Saya Dr. Hizbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kenalkan lagi tadi alur dari pendaftaran ini pasien-pasien yang akan screening di sini. Jadi mereka setelah di sini dibersihkan, dia cuci tangan dulu di sini
Cuci tangan bisa di wastafel sini, bisa juga di keran sana, pakai sabun. Air mengalir kayak gitu contohnya. Nah, setelah itu dia masuk ke sini pendaftaran. Bagian pendaftaran situ, kemudian di sini ruang tunggunya ini. Yang tenda besar itu. Nah, tenda besar ini cukup luas, bisa menampung 50 orang. Jadi sengaja kita simpan di luar ini supaya jangan berdesak-desakan dalam gedung. Jadi jarak tempat duduknya itu sekitar 2 meter. Nah, di dalam tenda ini mereka dilakukan edukasi oleh anak-anak mahasiswa TBM Semakassar. Nah, saya sangat senang ya, ini luar biasa kreasinya anak-anak. Dia bikinkan apa itu model-model pembelajaran tentang corona ini dari televisi, itu mereka tanya jawab. Jadi rupanya juga masyarakat banyak sekali yang tidak tahu itu apa itu corona. Bahkan ada yang tanya, bilang, "Pak, itu apa sih itu gejalanya itu corona?" Jadi kita menganggap bahwa sosialisasi ini luar biasa medsos, tapi rupanya tidak semua masyarakat bermedsos. Nah, itu tadi di sana itu ada namanya tertulis zona merah ini. Jadi di sini masuk tenaga medisnya, dokter, perawat yang akan periksa, yang bertugas, laboran, farmasi masuk dari situ. Jadi mereka tidak campur. Nah, kemudian di sini masuk, pasiennya masuk sini, di ruang periksa ini. Nah, ini namanya zona merah. Nih. Jadi tidak ada orang boleh masuk sini kalau pada saat pemeriksaan. Jadi sebelum kita periksa ini disemprot dulu desinfektan. Nah, masuk sini. Nah, kita punya 4 meja. Jadi sini timbang badan. Kemudian di sini periksa tanda-tanda vital, tensi, nadi, suhu. Nah, yang menunggu giliran, nunggu obat sini. Atau menunggu lab. Nah, meja periksanya sini. Nah, ini tadi ruangan ini kita sekat pakai ini kedap supaya jangan terkontaminasi ke sana. Nah, dari sini nanti dia ambil obat. Obatnya di bagian situ. Jadi tempat yang dulunya ini rekam medik, ini disulap menjadi tempat logistik obat. Kemudian di dalam sini ini tempat lab. Nah, ini nanti tempat lab, ambil darah dan sebagainya. Nah, setelah itu dia menunggu di sini. Selesai menunggu hasil labnya di sini. Setelah itu kembali ke dokternya, karena saya lihat agak cepat ini. Labnya agak cepat. Saya kira itu aja ini penjelasannya ini. Ya. Masyarakat yang mau tahu seperti apa ini jenis pelayanan sini ya, screening pre-hospital, suasananya seperti begini. Cukup? Iya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak teman-teman yang tanya tentang apa dan bagaimana sih screening pre-hospital yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Sayang Bunda. Jadi sebenarnya awal-awal ini kan rumah sakit ini kita siapkan untuk isolasi pasien ODP atau PDP, tapi dalam perkembangannya ini rupanya tidak bisa terwujud, sehingga kita alihkan untuk menjadi screening pre-hospital. Ya, kita sih berharap supaya masyarakat-masyarakat itu tidak usah semuanya ke rumah sakit, supaya beban-beban teman-teman di rumah sakit juga berkurang, demikian juga di puskesmas. Di puskesmas ini kan mereka berbaur dengan pasien-pasien lain yang katanya sih memang sampai 100. Dan saya lihat juga di puskesmas itu APD-nya sih masih minim sekali, sehingga teman-teman juga merasa khawatir. Makanya kita pikir, wah, mungkin sebaiknya kita satukan aja di sini. Dan sampai sejauh ini, alhamdulillah apa yang kita inginkan itu tercapai ya. Paling tidak kita menenangkan masyarakat. Kan diumumkan masyarakat itu supaya tetap tinggal di rumah ya, baik yang pernah kontak atau yang lain. Nah, rupanya mereka sih yang sudah ada keluhan ini juga bingung mau kemana dia periksa.
mau ke rumah sakit, ya itu perlu rujukan lah dan sebagainya, mau ke puskesmas juga malu-malu. Nah, kita sangat senang respect bahwa kelihatannya masyarakat yang datang ini sudah hampir 200-an ini itu mereka enggak takut-takut lagi, enggak malu-malu datang untuk periksa. Apa-apa aja yang bisa kami periksa di sini. Ya, sampai saat ini sih kita hanya pemeriksaan fisik ya, bisa melakukan pemeriksaan fisik, suhu, nadi, tekanan darah, kemudian kita juga bisa pemeriksaan lab. Nah, untuk yang radiologi, indikasi misalnya dia batuk atau sesak, ya ini lagi kita usahakan karena ini ada masalah perizinan, sehingga ya tapi kita kasih pengantar sih ke rumah sakit lain kalau ada. Tapi alangkah bagusnya kalau dia kumpul di sini, jadi tidak usah lagi mereka pergi. Nah, untuk yang rapid test itu insya Allah dalam 2-3 hari ini akan ada. Nah, yang penting sih saya merasa senang bahwa tadi yang mereka di ruang tunggu itu kayak cemas gitu ya, takut dengan bagaimana ini Pak saya tidak apa-apa jika ini. Nah, setelah kita periksa bahwa alhamdulillah ini kondisinya bagus Pak, suhu juga tidak tinggi, ada hasil lab juga ini bagus, ya Bapak tidak usah takut. Akhirnya mereka dengan dia rasa senang dia pergi. Kemudian ada juga memang betul-betul mereka itu demam, ya batuk. Ada juga yang orang setempat kerjanya itu sudah dinyatakan positif. Nah, sekarang dia ada yang batuk, ada yang demam, sehingga dia betul-betul katanya tidak bisa tidur itu. Nah, setelah kita periksa, ya sudah mudah-mudahan dengan terapi-terapi yang kita berikan ini, ya kita beri penjelasan-penjelasan, persuasi-persuasi, diharapkan ini mereka yang sekarang ODP plus ada keluhan-keluhan ini, ya diharapkan tidak memberat, cukup dia ODP saja. Jangan sampai menjadi PDP. Hambatan-hambatan yang kita temukan sih sampai saat ini belum ada ya. Ada lah, tapi biasalah untuk pengaturan-pengaturan. Ya kami hanya berharap supaya sistem rujukan ini bisa berjalan, karena beberapa kasus ini juga seperti tadi pagi itu ada anak-anak yang sesak, ya juga kita agak susah juga karena tempat-tempat isolasi yang disiapkan ini pada umumnya sudah penuh. Jadi upaya kami ini berusaha masuk di grup layanan rujukan itu atau sysrute, sehingga kita bisa tahu mana-mana aja yang kosong dan bisa menerima. Tentang keluhan-keluhan dari masyarakat sampai saat ini kita belum dapat, dan kami sih sangat terbuka kalau misalnya ada yang masyarakat yang sudah diperiksa, ada keluhan tentang misalnya terlalu lama antri atau panas, misalnya kami akan ini. Terus yang bagaimana yang mereka yang sudah periksa? Ada beberapa memang yang kita sudah tandai begitu ya, yang berpotensi memang menjadi PDP. Itu kami bagi tim. Jadi anak-anak mahasiswa ini yang tergabung di TBM itu mereka memantau by phone. Jadi mereka melalui WA akan dipantau bagaimana perkembangannya. Dan kami tekankan ke pasien ini jangan berlama-lama di rumah. Kalau misalnya ada perburukan cepat dilaporkan. Ya kami beritahu bahwa untuk COVID-19 ini, corona ini memang perburukannya cepat. Jadi kami berusaha tenangkan ke pasiennya, tapi kalau misalnya ada perkembangan itu cepat dilaporkan. Tentang kondisi tenaga-tenaga kesehatan, alhamdulillah kita jamin ya. Jadi kekhawatiran dari teman-teman tentang APD ini, ya meskipun dengan keterbatasan kami berusaha supaya ini juga memenuhi syarat lah, memadai, sehingga ya jangan sampai kita ini mau menolong akhirnya tertular, atau ya kita menularkan orang lain, atau kita menjadi
media penularan. Terus bagaimana dengan hasil data-data ini? Ya kami akan komunikasikan. Kita akan komunikasikan dengan Dinas Kesehatan, baik kota maupun provinsi, terutama untuk mengetahui sebaran. Tapi laporan dari anak-anak yang memantau ini, alhamdulillah sebagian dari mereka itu sudah ada sembuh ya, dan paling tidak mereka tenanglah sudah diperiksa. Nah, saya sendiri sampai saat ini ya kadang-kadang ikut periksa, ya saya banyak mendapat gambaran seperti apa sesungguhnya masyarakat ini. Jadi ada memang satu dua orang itu hanya datang periksa aja. Dibilang, saya kira-kira tidak corona ini Pak Dokter. Loh, Bapak ngapain takut sekali? Iya, karena saya mau pulang kampung, tapi orang di kampung saya ini tidak mau terima. Katanya datang periksa dulu ke dokter. Kalau tidak corona baru boleh pulang kampung. Saya bilang, loh Pak, jangan pulang kampung. Sini aja, Bapak kok sehat sini. Nanti ini juga tidak tahu Pak, biarpun Bapak sehat, bisa saja itu ada virusnya. Nanti nyebarin ke kampungnya, akhirnya ya bisa dia ngerti. Nah, ada juga yang sebenarnya sih dia, apa itu ya, dia tidak ada keluhan, dia tidak panas, tidak demam, tidak pernah batuk pilek sebelumnya, tapi ya gitu, tadi orang dia memang selalu sama-sama sama yang sudah dinyatakan positif. Saya bilang tidak masalah Pak. Selama Bapak sehat, ya sudah. Yang penting Bapak isolasi mandiri, jangan kemana-mana. Karena ini bisa saja setiap saat Bapak ada keluhan, ada gejala. Nah, tapi ada juga yang tragis sih. Dalam satu keluarga itu semua panas. Nah, dari mana panasnya? Rupanya anaknya ini, anak sulungnya yang kerja ini, itu yang duluan panas. Setelah itu panas semua ini. Satu keluarga di situ datang periksa sini. Ya, akhirnya ini menjadi atensi kami, dikasih obat. Ya, kita lihat perkembangannya sih lumayan. Ya, kami sih berharap ini screening pra-hospital ini, ya yang pertama kita laju serbuan ke rumah sakit bisa kita hambat, kita kurangi beban puskesmas, kita bisa mendeteksi secara dini ini penyakit-penyakit apa yang ada. Dan yang penting meskipun ini ringan keluhannya, ya kita kasih obat, jangan sampai dia memberat dan merepotkan kita di rumah sakit. Kami berusaha bagaimana caranya dipantau terus, jangan sampai dia menjadi PDP. Saya kira itu saja ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi buat teman-teman yang nonton video ini. Ya. Makasih dari tempat periksa ini ya. Jadi ini kondisi kita periksa. Sebagian juga di sana begitu. Ini ada 4 meja ini di sini. Jadi ini adalah lobbynya. Di situ tempat nurse station, tempat ruang lab bagian belakang sana, dan tempat farmasi juga di sebelahnya lagi. Ya begini kondisi kita tata, mudah-mudahan ini bisa beri manfaat. Cukup ya. Saya Dr. Rizbullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.